masa sekarang ini, kita melihat perkembangan digitalisasi semakin masif. Hal ini ditandai dengan lahirnya berbagai platform media sosial baru. Tak jarang, berita atau informasi palsu pun tersebar di kalangan masyarakat dan menimbulkan keresahan. Secara umum, kita mengenal kabar palsu itu dengan sebutan hoax. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hoax mengandung makna berita bohong atau berita tidak bersumber. Mulai hari ini sampai tanggal 20 tidak ada melayani kecuali online. Udah tambal ban online, Pak. Ya. Kempes gitu dia, Bang. Kayaknya bocor itu, Mas. Coba putar. Bannya dong. Kan yang bocor bannya. Cuplikan video di atas mungkin hanya sebuah parodi dan dianggap lucu oleh beberapa kalangan. Namun di sisi lain, sebagian masyarakat justru menghujat pemerintah dan menganggap pemerintah tidak peduli dengan masyarakat kecil. Yang sebenarnya terjadi, video tersebut telah dipotong oleh oknum tertentu yang mengakibatkan munculnya spekulasi di kalangan masyarakat. Berikut ini merupakan video aslinya sebelum dipotong. Tidak ada melayani kecuali online. Udah tambal ban online, Pak. Ya, tambal ban monggo. Sing Mau nambal ban tuh. nggih. Pakai kata ini lagi. Ya, Dari video tersebut, kita belajar untuk lebih cermat dalam menerima informasi. Sebagai masyarakat yang cerdas, kita harus teliti dalam menerima informasi. Jangan langsung menyebarkan informasi yang kita tidak ketahui kebenarannya. Jadilah masyarakat yang cerdas, stop penyebaran hoax, dan stop ujaran kebencian. Berikut ini merupakan tips agar kita terhindar dari hoax. Yang pertama, periksa data. Periksa informasi yang kita terima, apakah berupa fakta atau sekedar opini belaka. Bandingkan keduanya disertai dengan bukti nyata. Kemudian, cari sumber lain yang mendukung informasi yang Anda terima. Jika hanya menerima dari satu sumber, maka kita tidak akan mengetahui kebenaran. Di era teknologi digital saat ini, bukan hanya konten berupa teks yang bisa dimanipulasi, melainkan juga konten lain berupa foto atau video. Ada kalanya pembuat berita palsu juga mengedit foto untuk memprovokasi pembaca. Cara untuk mengecek keaslian foto bisa dengan memanfaatkan mesin pencari Google, yakni dengan melakukan drag and drop ke kolom pencarian Google Image. Hasil pencarian akan menyajikan gambar-gambar serupa yang terdapat di internet sehingga bisa dibandingkan. Yang ketiga adalah ikut grup diskusi. Salah satu komunitas online yang bertujuan dalam memerangi informasi palsu di internet ada yang namanya Turn Back Hoax. Komunitas ini bermula dari sebuah grup di Facebook. Turn Back Hoax ini kini telah memiliki web resmi yang beralamat di turnbackhoax.id. Situs ini terbilang masih baru, dibuat pada bulan November 2016. Informasi yang ditulis di Turn Back Hoax ini merupakan rangkuman serta arsip dari diskusi yang dilakukan di grup forum anti fitnah, hasud, dan hoax atau yang disingkat dengan FAFHH. Hati-hati dengan judul provokatif. Berita hoax seringkali menggunakan judul sensasional yang provokatif, misalnya dengan langsung menunjukkan jari ke pihak tertentu. Isinya pun bisa diambil dari berita media resmi, hanya saja diolah-olah agar menimbulkan persepsi sesuai dengan yang dikehendaki sang pembuat hoax. Oleh karenanya, apabila menjumpai berita dengan judul provokatif, sebaiknya kita mencari referensi berupa berita serupa dari situs online resmi. Kemudian bandingkan isinya, apakah sama atau berbeda. Dengan demikian, setidaknya pembaca bisa memperoleh kesimpulan yang lebih berimbang. Dan yang kelima merupakan cermati alamat situs. Dalam mempercayai sebuah berita yang tersebar di media sosial, kita harus
peka tentang kebenaran dan keaslian dari berita tersebut. Mana kita bisa mencermati alamat situs tersebut. Seperti kalau dia berupa blog, mungkin kebenarannya masih diragukan. Karena kita tahu menurut Dewan Pers Indonesia ada lebih dari 35.000 situs internet yang menyebarkan berita aktif di sosial media maupun di internet. Akan tetapi mirisnya tidak sampai 300 situs itu yang telah diverifikasi oleh Dewan Pers. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan ada kemungkinan besar situs-situs yang tidak terverifikasi ini akan menyebarkan berita yang tidak benar ataupun tidak aktual pasti kebenarannya. Jadi pandai-pandailah kita menggunakan sosial media kita terkhusus dalam menyebarkan berita maupun mempercayai berita yang telah diposting maupun tersebar di media ataupun di internet. Sekian dari saya, terima kasih.